Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, Irwan Albana. Pada video kali ini saya akan nge-share satu testimoni ya. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi buat kita semua dan menambah semangat kita dan juga membuat kita istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bermula seorang ibu ini ya, tidak saya sebutkan siapa nama beliau dan dari mana tempat tinggalnya. Hanya saya share sedikit ya, beliau dari provinsi Sulawesi ya. Atas permintaan beliau mohon maaf ya, beliau tidak mau disebutkan namanya. Yang pasti semoga intinya membuat semangat kita insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum beliau bertestimoni pada saya melalui WA ya, WhatsApp, beliau bercerita ya tentang permasalahan kehidupannya ya, hajat-hajatnya dan apa saja yang pernah dia lakukan. Jadi ibu ini sudah melakukan berbagai amalan sholawat ya, sholawat A, sholawat B, sholawat C dan lain sebagainya. Tapi beliau katakan begitu pada saya, beliau tidak merasakan seperti apa atau seperti mana yang testimoni yang berseliweran di YouTube itu orang rasakan. Beliau tidak merasakan. Dan insyaallah nanti akan saya jawab. Jadi testimoni beliau saat ini, beberapa waktu lalu beliau ketemu dengan channel YouTube ini ya, bulan Juli kalau nggak salah. Saya ingat itu bulan Juli. Sekarang Agustus, berarti baru sebulan ya. Sebelumnya beliau sudah menjalankan berbagai amal sholawat yang beliau merasa belum maksimal karena yang gonta ganti begitu ya, nggak ada yang istiqomah. Ya saya arahkan pada beliau, ibu lebih baik diistiqomahkan satu tapi kontinu ya. Bukankah itu yang Allah Subhanahu Wa Taala senangkannya? Satu amalan kontinu itu lebih baik daripada banyak begitu menggebu-gebu di awal, sesudahnya nggak jelas. Maka saya arahkan beliau untuk membaca salawat Ibrahimiyah ya, sesuai apa yang beliau inginkan. Dan qadarullah, Allah Subhanahu Wa Taala dengar ya, hajatnya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Beliau selama ini mempunyai rumah, bukan mempunyai rumah. Beliau selama ini rumah itu adalah ngontrak ya, sewa selama 9 tahun. Beliau cerita begitu. Kemudian ketika saya arahkan beliau membaca, amalkan, mendawamkan salawat Ibrahimiyah, saya katakan waktu itu paling sedikit 100 per hari, usahakan setiap hari 1000 ya, usahakan setiap hari 1000. Ternyata dan alhamdulillah ibu ini mengamalkan. Di malam Jumat itu beliau cerita, beliau baca salawat Ibrahimiyah dengan keadaan ngantuk, berat dan lain sebagainya, 1000 tuntas, alhamdulillah. Dan qadarullah, setelah itu beliau beberapa hari kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba di luar dugaan tiba-tiba ada orang nyuruh beliau dan keluarganya untuk menempati satu rumah. Dan dahsyatnya, rumah ini nggak perlu beliau sewa per bulan atau per tahun. Terserah ibu menempatin berapa lama, silahkan. Allah ya. Dan qadarullahnya, orang yang punya rumah ini selama ini nggak disangka-sangka kalau dia orangnya. Ibu ini memang kenal dengan orang itu, cuma dalam benak kita ya, nggak mungkin beliau tuh bakal ngasih ke ibu ini, begitu bahasanya. Tapi qadarullah, ketika Allah sudah berkehendak, Allahu Akbar, itulah keajaiban. Maka dari itu ya, saya mengajak terus semuanya, jangan kita batasi ruang geraknya Allah ya. Cita-cita kita itu A, tapi Allah mau ijabah itu adalah Z misalkan, itu bakal jauh. Sehingga ada pertanyaan begini, banyak yang bertanya kepada saya,
Dan intinya itu sama. Begini, Ustadz, kenapa sih perasaan saya kalau membaca testimoni itu kan banyak tuh berseliweran ya di YouTube yang begini yang begitu. Saya perhatikan katanya nih, mereka baru baca 100, 300, 500, paling banyak 1000 begitu. Tapi kok mereka bisa mendapatkan keajaiban itu. Sedangkan saya sudah membaca sholawat, bahkan bukan hanya sholawat, saya sudah sodako, baca surat-surat pilihan dan surat-surat lainnya, ya, tabarok, waqiah, yasin dan lain sebagainya. Berminggu-minggu, ya, berbulan-bulan, tapi nggak ada tuh. Sebenarnya Ustaz, itu benar nggak sih atau hanya settingan belaka? Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim, sedikit menjawab. Jadi begini, dalam hemat saya, testimoni itu bukan ukuran. Ya. Testimoni itu bukan tolak ukur akan ibadah yang kita lakukan, ya, amalan riyadah yang kita jalankan, bukan. Testimoni itu bahasa saya hanya sekedar pembuktian bahwa cita-cita hajat yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bayar dengan jalan sodako, solawat dan sebagainya, itu tuh benar adanya. Ya. Testimoni itu memperteguh amalan yang kita lakukan saat ini. Ya. Sebab setiap orang hasil itu nggak ada yang sama, pasti berbeda. Ada orang yang baru baca 100 tiba-tiba Allah kasih hajatnya, Allah kabul. Ada orang yang berhari-hari, berbulan-bulan, ya, beribu-ribu sholawat dia amalkan, tapi nggak ada yang Allah ijabah. Ada yang begitu. Maka testimoni itu bukan tolak ukur, tapi sekedar bahasa saya penyemangat untuk kita memperbanyak, memperistiqomah. Nah itu. Dan pada akhirnya, pada sejatinya adalah testimoni itu adalah penyemangat kita, pendorong kita untuk terus melakukan amalan itu. Maka dari itu saya mengajak, ya, sudah Allah ijabah atau belum, ya, hajat-hajat kita yang kita bayar yang dengan sholawat, ya, terusin. Buat yang sudah mendapatkan keajaiban, jangan berhenti ketika sudah dijabah, ya, terusin. Yang belum dapat keajaiban, ya, atau belum Allah ijabah doanya, terusin, jangan berhenti. Saya selalu katakan pada semuanya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah, kita merasa malu pada Allah. Maksudnya gimana? Sekarang misalkan nih, kita sedang menjalankan salawat Ibrahimiyah, setiap hari baca 1000, sampai setahun belum Allah ijabah. Lalu terus di perjalanan itu kita mengeluh, Allah nggak adil lah dan lain sebagainya. Bahkan kita ada bahasa putus asa, mau bunuh diri, bahkan meninggalkan amalan itu, naudzubillah. Tiba-tiba setelah kita ngomong gitu, Allah ijabah, celing. Biasanya kita akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kemarin kita pernah mengeluh, pernah mengutuk dan lain sebagainya. Kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil dan lain sebagainya, kata-kata yang itu negatif. Maka, ya, kita jaga perasaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah pada sejatinya doa amalan yang kita selalu panjatkan dan belum ijabah itu sedang Allah kumpulkan. Nanti ketika pada waktunya, ya, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, ya. Allah mengijabah doa-doa kita, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Ya. Kelihatannya kita menginginkan motor, padahal kita belum butuh motor itu. Kelihatannya kita pengen mobil, ternyata kata Allah kita belum butuh itu mobil, maka belum ijabah. Nah itu tuh Allah kumpulin sholawat, sedekah dan lain sebagainya.
Dan ketika nanti sudah pas waktunya, dalam bahasa saya, Allah lemparin tuh, nih selama ini amalan engkau, tiba-tiba min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Bahkan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita minta, Allah kasih. Nah, maka dari itu ya teruskan ya, perbanyak kalimatnya, perbanyak itu tidak berbilang. Kalau kita sudah dapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan apa yang kita minta, jangankan apa yang kita sebut dalam doa-doa kita, yang terlintas saja dalam benak kita, Allah Subhanahu Wa Taala ijabah. Maka dari itu ya, ayo dah teruskan apapun itu salawat yang kita baca. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala barokahkan kita, Allah Subhanahu Wa Taala ijabah segala doa kita. Dan yang penting Allah perteguh ya kita dalam menjalankan, dalam mengistiqomahkan amalan ini. Ya, pada akhirnya Allah akan hadirkan lebih indah dari apa yang kita bayangkan, lebih indah dari apa yang kita bayangkan, insya Allah. Baik, itu saja ya sedikit share saya tentang testimoni dari seorang ibu yang mendapatkan atau diijabah doanya melalui dengan jalan salawat Ibrahimiyah. Dan seterusnya kita jangan pernah berhenti untuk menjalankan riyadhah ini. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan ijabah, Allah akan berikan sesuatu yang terbaik daripada yang kita bayangkan. Baik, bagi yang mau testimoni seperti ibu tersebut, silahkan layangkan di nomor sini ya, di nomor WA saya. Silahkan yang mau sharing testimoni ya, silakan ya, insya Allah nanti akan saya jawab. Yang jangan lupa juga di follow Instagram saya. Dan terakhir, terima kasih banyak sudah membantu untuk di subscribe, like, dan share. Dan yang mau komen silahkan di bawah di kolom komentar ya. Akhirnya saya Irwan mengucapkan terima kasih banyak pada semuanya yang sudah bantu subscribe, like, dan share, juga testimoninya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi apa yang kita lakukan, bil khusus ibadah-ibadah kita Allah Subhanahu wa taala terima. Kita hadiahkan juga amal ibadah yang kita lakukan untuk ahli kubur kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Irwan, kurang lebih yang mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.